Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmahyar Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai informasi yang mana ini membahagiakan bagi Anda yang saat ini berprofesi sebagai tenaga honorer namun belum terdaftar di database BKN sehingga galau dan bingung apakah bisa atau enggak untuk melamar P3K di tahun 2024 ini. Dan langsung saja kita langsung ke inti videonya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini buat yang belum. Baik, terkait hal tadi, di sini sudah ada informasi dari slide, yang mana ini berasal dari slide-nya Kemenpan RB, yang mana di sini terdapat wacana. Saya garis bawahi, ini masih wacana ya, belum sampai terbitnya aturan resmi. Yang mana pada wacana ini terdapat 3 kategori tenaga non-ASN yang bisa mendaftar P3K di tahun 2024 ini. Di sini kita bisa lihat, yang pertama adalah kategori untuk XTHK 2. Yang mana XTHK 2 ini adalah honorer yang sudah bekerja lama sekali sejak awal tahun 2000-an bahkan. Yang mana untuk pelamar XTHK 2 ini harus sudah terverifikasi dengan sudah terdaftar juga di database-nya BKN sebagai XTHK 2. Nantinya XTHK 2 ini hanya bisa melamar di instansi tempatnya bekerja saat ini. Jadi kemungkinan besar nggak bisa melamar di instansi lain. Kemudian yang kedua yaitu ada kategori untuk tenaga non-ASN atau honorer namun yang saat ini sudah terdata di database BKN, yang mana untuk pendataan database BKN ini terakhir terjadi di tahun 2022 lalu, yang mana jumlahnya cukup besar, jutaan orang. Namun ternyata berdasarkan dinamika di lapangan banyak juga rekan-rekan honorer ini yang sudah bekerja sejak 2022 atau bahkan sebelumnya, namun karena berbagai alasan tidak bisa terdata di database BKN, dan ini menimbulkan pertanyaan banyak sekali ya dari teman-teman non-ASN. Apakah bisa nih di tahun 2024 ini kami melamar P3K? Karena di tahun depan berdasarkan peraturan sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, oleh karena itu dengan adanya slide ini, yang mana di sini dimasukkan juga ya untuk tenaga non-ASN yang belum terdaftar di database BKN, ini menjadi salah satu kategori pelamar yang bisa melamar di rekrutmen tahun ini. Namun dengan catatan ya, tenaga honorer yang belum terdata ini harus sudah bekerja di instansi yang akan dilamar minimal selama 3 tahun berturut-turut, kemudian ditambah dengan minimal kerja di bidang yang relevan, artinya bidang yang sesuai dengan ijazah yang Anda punya selama minimal 2 tahun untuk lulusan S1 ke bawah ya, yaitu jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan juga ahli. Dan buat yang berijazah S2, kalau mau daftar pakai ijazah tersebut harus minimal punya pengalaman kerja di bidang yang relevan yang sesuai dengan ijazahnya selama 3 tahun sehingga bisa masuk ke dalam jenjang muda. Dan sebagai penekanan untuk di tahun ini tidak ada ya pelamar dari pelamar umum, melainkan khusus hanya untuk tenaga non ASN saja. Oh ya, dan sebelum lanjut, buat Anda yang ingin mendaftar bimbel P3K, di sini aku rekomendasikan untuk Anda yang berprofesi guru dan nakes, di sini ada bimbel ayop3k.com, dan untuk Anda yang ingin melamar P3K teknis, di sini aku rekomendasikan jadi P3K. Dan untuk mendaftar bimbel tersebut, Anda bisa kunjungi tautan ini atau download aplikasinya, dan jangan lupa gunakan kode voucher ini untuk dapatkan ekstra diskonnya. Baik, kita lanjut. Namun dengan ditambahnya tenaga non-ASN yang belum terdaftar di database BKN sebagai salah satu kriteria pelamar yang bisa melamar, hal ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan ya. Karena begini, sampai saat ini untuk jumlah kuota yang sudah di ACC untuk rekrutmen 2024 ini, jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, kalau jumlah kuotanya lebih sedikit, bagaimana dengan penambahan kategori pelamar yang belum terdata di database BKN ini? Sampai saat ini kita belum tahu jumlahnya berapa, dan sampai di sini menurut asumsi saya, nanti rekrutmennya akan mirip dengan rekrutmen tahun 2023, namun dengan tidak mengikutsertakan peserta seleksi dari P3K pelamar umum. Jadi artinya untuk yang THK 2 itu lebih diprioritaskan perankingannya. Kalau semua yang THK 2 sudah masuk, baru yang tenaga non-ASN tapi sudah terdata di database BKN. Setelah itu barulah diprioritaskan yang terakhir untuk tenaga non-ASN yang belum terdaftar di database BKN. Mungkin akan seperti itu nantinya. Jadi memang ada urutan dan prioritasnya berdasarkan kategori tadi. Karena kalau tidak diprioritaskan, hal ini tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan ya. Nah, oleh karena itu kita berdoa saja semoga juknisnya cepat keluar, jadi kita bisa tahu aturan resmi rekrutmennya seperti apa, supaya ini memberikan kepastian untuk Anda yang berencana ingin melamar P3K di tahun 2024 ini.
Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.